Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang santri-santri semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian semuanya, kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Eh, untuk siang kali ini pada pembelajaran madrasah diniyah, pelajaran akhlak, kita akan belajar tentang Abuka Asy-Syafiq. Kita akan mengetahui kasih sayang atau belas kasih seorang ayah. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Kita niatkan yang pertama yaitu mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua menghilangkan kebodohan. Semoga apa yang kita niatkan kita pelajari dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahu wa ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid din wad dunya wal akhirah. Abuka Asy-Syafiq, ayahmu yang berbelas kasih. Jadi ini menggambarkan atau menerangkan tentang seorang ayah yang penuh dengan kasih sayang. Ya'lam, ketahuilah, ayyuhal walad an-najib, anak yang terpuji. Ketahuilah wahai anak yang terpuji, anna abaka, sesungguhnya ayahmu, yuhibbuka aidzan misla ummika, mencintaimu juga seperti ibumu. Fahuwa yakhruju kulla yaumin minal baiti sabiran 'ala ta'ab wal hal. Dia keluar setiap hari dari rumah dengan bersabar atas kepayahan dan kepanasan. Fayadhabu ilad dukani awis suki. Ia pergi ke toko atau pasar, liyuhassila malan yunfiquhu 'alaika, untuk memperoleh harta atau uang yang dibelanjakan untukmu. Wa yashtari laka al-malabisa wal at'imah. Ia membelikanmu pakaian dan makanan. Wa kulla syai'in tahtaju ilaika, dan segala sesuatu yang engkau butuhkan. Wa huwa ma'a dzalika masurun wa farhanun. Nah, semua itu ia lakukan dengan senang hati dan gembira. Nah, wahai anak yang terpuji, ini kita kalian digambarkan bahwa kalian ini adalah anak yang soleh, anak yang terpuji. Bahwasanya ketahuilah bahwa ayah itu setiap hari keluar meskipun dalam keadaan capek, cuacanya lagi panas atau hujan, seorang ayah rela pergi bekerja, baik ke toko, ke pasar, ataupun pekerjaan-pekerjaan yang lain. Kalau masa sekarang ada yang jadi guru, profesinya guru, orang tua kita, atau kerjanya di kantor swasta atau yang lainnya. Itu tidak lain, pekerjaan orang tua kita itu, orang tua bekerja itu tidak lain hanya untuk memenuhi kebutuhan kita sebagai seorang anak. Apa? Yaitu memenuhi kebutuhan dalam hal sandang dan pangan, membelikan makanan dan pakaian hanya untuk kita. Kepayahan itu, jeripayah itu beliau lakukan dengan senang hati dan tidak mengeluh, dan bangga atas pekerjaan itu.
Tinggal kita berpikir bagaimana sikap kita sebagai seorang anak di sini. Nah, tidak lain misalnya orang tua kita lagi capek, lagi pulang, nah, kita jangan membuat kesal orang tua kita. Bagaimana? Ya kita dekati orang tua kita bisa pijitin, kita bisa pegang kaki orang tua kita itu, kita pijitin pundaknya, supaya apa? Supaya orang tua kita yang capek tadi itu merasa hilang capeknya dengan sikap kita itu. Terus kita lanjutkan poin yang kedua, wa abuka, ayahmu, yuhafizu ala sihatika wa yahrusuka min kulli ma yu'dzika, menjaga kesehatanmu dan segala sesuatu yang mengganggumu. Fa idza maritta fa innahu yahzanu katsiran, apabila engkau sakit maka ia sangat sedih. Wa yad'u laka tabiban, dan memanggilkan dokter untukmu. Wa yashtari laka adwiyatan, membeli obat untukmu. Wala yafrahu illa idza ta'afaita, dan tidak senang kecuali apabila engkau sembuh, engkau sehat. Wa huwa da'iman yad'u Allah laka fi sihhati wassalamah, ia selalu berdoa kepada Allah atas kesehatan dan keselamatanmu. Nah, ini gambarkan bahwa orang tua kita selalu menjaga kesehatan kita, selalu merawat kita dari segala sesuatu, dari gangguan-gangguan, dari ancaman. Nah, apabila kita sakit, orang tua kita pasti sedih di situ. Tidak mungkin senang. Buktinya apa? Setiap hari, misalnya kita di pondok, kita ngabari orang tua kita, dan orang tua kita tahu bahwa kita lagi sakit, otomatis orang tua kita itu lagi panik. Bagaimana keadaan anak saya? Bagaimana di sana? Bagaimana tentang perkembangannya seperti itu? Nah, maka kita sebagai anak, atas jeripayah orang tua kita tersebut yang membawa ke dokter apabila kita sakit, membelikan obat, selalu berdoa atas kesehatan kita, atas keselamatan kita, yang selalu berjuang itu, maka kita harus berbakti juga, ya. Kita harus berbakti juga kepada mereka. Bagaimana caranya? Kita doakan beliau. Jika kita jauh dari orang tua kita, maka kita doakan beliau. Kita kabari beliau bagaimana keadaan kita di sini, itu bagaimana supaya mereka tenang. Kalau kita diam, kita tidak berbuat baik kepada orang tua kita, ayah kita, maka akan membuat cemas orang tua kita itu. Tuh, kita lanjutkan poin yang ketiga, wa abuka yufakiru kulla waqtin, ayahmu selalu berpikir setiap waktu, fi sya'ni tarbiyatika, dalam pendidikanmu. Walidzalika yudakhilukal madrasah, oleh karena itu ia memasukkanmu ke madrasah atau sekolah. Ayashtari laka al-kutub, dan membelikanmu kitab atau buku. Wa adawatit ta'lim, serta peralatan-peralatan belajar. Litakuna fil mustaqbali rajulan kamilan, agar di masa depan engkau menjadi seorang yang sempurna dalam ilmu dan sopan santun. Nafi'an li nafsihi wa liqaumihi, yang bermanfaat kepada diri sendiri dan kaumnya atau masyarakatnya. Sini orang tua kita
selalu berpikir atas pendidikan kita. Mana sih pendidikan yang terbaik buat anak saya ini? Nah, jika kita ditempatkan di pondok pesantren, maka kita manfaatkan betul itu. Kenapa? Karena jika kita di pondok pesantren, kita hanya leha-leha di situ, hanya memanfaatkan situasi dan kondisi dengan meminta barang-barang yang sekiranya itu tidak dibutuhkan. Nah, itu kasihan orang tua kita. Jangan sampai seperti itu. Nah, peralatan-peralatan yang telah dibelikan, yang telah disediakan orang tua, kita jaga betul-betul, jangan sampai hilang dan jangan sampai rusak. Jika kita sudah berusaha semaksimal mungkin, misalnya rusak, ya insya Allah orang tua kita maklum. Jika kita tertidur, maka ya kasihan orang tua kita yang sudah membelikan baju, yang sudah membelikan kitab, buku, dan lain sebagainya. Itu orang tua kita dalam pendidikan itu tujuannya hanya menyiapkan kita supaya menjadi generasi yang berilmu dan beradab di situ, supaya siap menghadapi tantangan masa depan. Nah, tinggal kita bagaimana sikap kita. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.